Ya, kita akan eh, mulai pembahasan pertemuan ke-7. Nanti kemudian dilanjutkan dengan siapa yang mau presentasi tugas pertemuan ke-6 ya. Nah, ini adalah agendanya yang akan dibahas kali ini. Yang pertama, income statement. Ini sebetulnya sudah dibahas secara detail di sesi keempat ya. Kemudian statement of financial position. Ini kita membuat laporan posisi keuangan pro forma ya, atau estimasi atau proyeksi ke depan. Kemudian statement of cash flow. Minggu lalu kita bahas statement of cash flow itu menggunakan direct method, sekarang menggunakan indirect method. Nah, kemudian yang betul-betul kita akan dalami adalah di sini ya, financial ratio analysis atau analisis laporan keuangan. Nah, ini juga ini bulan ini dan bulan depan itu perusahaan-perusahaan ya, khususnya TBK sudah mulai mempublish laporan keuangannya dan waktunya kemudian kita melakukan analisis laporan keuangan atas perusahaan yang diterbitkan untuk mengetahui resiko yang ada di perusahaan tersebut, kekuatannya, kemudian juga profitabilitasnya dan sebagainya. Nah, Anda di usaha kecil menengah pun tidak luput dari harus dilakukannya analisis atas laporan keuangan yang ada untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan yang ada di perusahaan, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan kalau terjadi eh, proyeksi yang dibuat itu ternyata tidak sama dengan actualnya. Ada faktor apa yang menyebabkan terjadi perubahan perbedaan tersebut dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ya. Oke, kita mulai. Statement of financial position. Nah, ini berarti kita membuat budgeted balance sheet gitu ya. Dan dia menggunakan berbagai informasi dari berbagai budget yang ada. Misalnya cash budget untuk mengetahui berapa saldo kas akhir yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan ya. Kemudian account receivable budget juga ini berarti di ending account receivable saldonya berapa yang nanti akan diperlihatkan dalam laporan posisi keuangan. Inventory budget. Nah, ini kalau perusahaan manufaktur dia memiliki persediaan yang lebih dari satu ya. Minimal persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Kalau work in process itu akan sangat sulit kalau kita melakukan proyeksi. Oke. Nah, kemudian biasanya kita akan lihat juga net working capital. Ini selisih antara aset lancar ya, aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek, net working capital. Mana yang lebih tinggi itu ya. Nah, jadi kalau aset lancar yang lebih besar daripada liabilitas jangka pendek, maka net working capitalnya positif. Itu biasanya yang diinginkan oleh perusahaan. Aset lancar juga digunakan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang ada di perusahaan. Kalau aset lancarnya itu kurang daripada liabilitas jangka pendek, maka ini net working capitalnya negatif dan kondisi likuiditas perusahaan menjadi buruk. Kemampuannya untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya itu dipertanyakan karena aset lancar yang akan digunakan untuk melunasi itu di bawah liabilitas jangka pendeknya. Dan kemudian juga nanti net working capital akan digunakan untuk menghitung free cash flow. Nah, ini reminds you of apa itu? Investasi pasar modal kan sudah diajarkan bagaimana menghitung free cash flow. Ntar di pertemuan ke-8 akan diajarkan kembali bagaimana menghitung free cash flow dalam upaya untuk melakukan valuasi atas bisnis yang Anda kerjakan itu ya, startup menggunakan free cash flow. Oke. Nah, jadi kalau laporan posisi keuangan itu biasanya aset sama dengan liabilitas plus owner's equity kan. Ini persamaan akuntansi. Cuma kalau membuat laporan keuangan, proyeksi laporan keuangan terkadang itu tidak selalu sama. Ini ada nanti namanya plug variabel ya. Ini plug variabel ini terjadi untuk menyeimbangkan antara sisi aset dan liabilitas plus owner's equity. Misalnya asetnya bertumbuh itu di atas sustainable growth rate. Nah, ini berarti perusahaan harus menambah entah itu liability dari sisi debt atau dari sisi ekuitas dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan aset.
Itu ya. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Jadi di sini dibuat itu ya, dia berdasarkan Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi kalau untuk Anda lebih baik ini per tahun aja. 2025, 2026, 2007, 2028 gitu ya. Ada cash, AR, inventory, dan fixed asset. Nah, ini adalah sumber-sumbernya. Cash berasal tadi ending cash budget atau cash statement of cash flow. Kemudian account receivable dari sales and collection budget. Nah, ini ambil ending account receivable balance per akhir tahun ya. Kemudian inventory, ini inventory and purchase budget. Jadi di akhir ending inventory-nya tadi ada, kalau dia manufaktur berarti ada raw material, kalau dan ada finished good. Kalau dia perusahaan dagang hanya ada merchandise inventory. Kalau perusahaan jasa atau service company itu tidak ada persediaan, yang ada persediaannya hanya dalam bentuk perlengkapan kantor yang nilainya tidak besar. Kemudian fixed asset, Anda lihat ke capex budget, ini berapa saldo akhir dari fixed asset ya. Kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini liabilities jangka pendek, ada account payables ya. Kemudian ada payable from capital budget dan loan payables. Nah, ini account payable dari ending account payable balance, inventory and purchase budget. Kemudian untuk yang capital budgeting kalau ada pembelian aset jangka panjang, dan loan payable ini kalau perusahaan memiliki utang bank ya misalnya, atau obligasi. Oke, owners equity-nya berarti common stock. Ini biasanya common stock tidak terjadi perubahan kecuali ada tambahan investasi oleh pemilik perusahaan. Nah, di Anda ini misalnya periode 2025 sampai 2002 berapa? 9 gitu ya. 2029. Nah, ini mungkin ada tahun-tahun, katakanlah tahun 2028, ini ada estimasi penerbitan saham baru atau investasi dari pemilik misalnya. Karena bisnisnya berkembang, bagus, maka memerlukan tambahan modal yang mungkin salah satunya diambil dari pemilik perusahaan, menerbitkan saham baru. Kalau tidak ada penambahan saham baru, berarti ya ordinary share-nya ini 2025 sampai 2029 akan sama gitu ya. Nah, kemudian RE itu earning ending-nya adalah beginning plus net income dikurangi dividen jika ada. Nah, ini berarti Anda harus memiliki asumsi berapa dividen payout rasionya. Tapi biasanya kalau startup itu biasanya belum ada pembagian dividen. Karena kalau startup misalnya, selain startup di tahun-tahun awal itu negatif, malah ya net income-nya malah perlu aliran dana dari angel investor. Nah, kalaupun startup-nya itu menghasilkan profit, profitnya itu tidak dibagikan dalam bentuk dividen, tidak didistribusikan dalam bentuk dividen ke pemegang saham, tapi direinvestasi di perusahaan, diinvestasikan ulang dalam perusahaan, entah dalam bentuk penambahan kapasitas produksi yang nanti akan meningkatkan produksi, dan yang diinginkan juga meningkatkan penjualan sehingga bisa meningkatkan laba tahun berjalannya. Nah, ini net working capital ya, itu adalah current asset kurang current liability. Tapi kadang-kadang ada yang menggunakan, contoh di sini hanya menggunakan account receivable dan inventory sebagai current assetnya. Nah, kalau saya sendiri masih memperhitungkan aset cash ya. Jadi ya net working capital ya current asset kurang short term liabilities ya, tetap seperti ini. Nah, ya kurang lebih jangka pendek. Nah, net working capital itu harus positif. Nah, contoh di sini dia positif nih. Jadi aset lancarnya lebih besar daripada
short term liabilities-nya ya. Nah, ini biasanya bisnisnya kondisi likuiditasnya kalau net working capital positif itu berarti baik. Kalau net working capitalnya negatif, nah ini berarti perusahaan harus mencari pendanaan-pendanaan jangka pendek dalam upaya apabila short term liabilities jatuh tempo itu bisa dibayar. Karena kalau perusahaan dalam jangka pendek aja tidak survive ya, tidak mampu memenuhi pembayaran short term liabilities-nya, apalagi dalam jangka panjang. Oke, nanti di rasio kita akan lihat lebih lebih dalam ya. Nah, ini kemudian yang kita lihat juga adalah changes in net working capital ya, changes-nya. Oke. Nah, ini ada beginning, ada ending gitu ya. Nah, ini yang dicari nanti changes-nya. Nah, ini digunakan nanti untuk perhitungan free cash flow nih. Jadi bukan hanya net working capital, tapi perubahan dalam net working capital. Kalau setiap tahun berarti net working capital tahun 2025 dikurangi net working capital tahun 2024. Nah, ini yang akan diperhitungkan nanti di free cash flow. Ya, free cash flow. Oke, di minggu depan ya insya Allah. Nah, berikutnya statement of cash flow kita sudah tahu, cuma di sini adalah indirect method. Nah, kalau kemarin direct method itu laporan arus kasnya di apa istilahnya diperlihatkan dari aktivitas operasi berdasarkan sumber penerimaan kas dan sumber pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Sumber penerimaan kas kegiatan operasi itu dari mana? Diki. Sumber penerimaan kas kegiatan operasi dari mana? Aktivitas operasi dari mana, Diki? Dari Mm-mm. ini Pak, apa net income dari Dari mana? Coba arus laporan arus kas nih, udah pada lupa ini. Yang lain gimana? Dari mana? Pertama dari kalau ada penjualan tunai, gitu kan? Betul nggak? Satu, kedua berasal dari mana lagi yang paling besar? Penagihan piutang dagang, piutang usaha, ya kan? Collection of account receivable. Terus sumber pengeluaran kas aktivitas operasi dari mana Laili? Untuk apa aja Laili? Bayar Pengeluaran kas. gaji, Pak. Oke, beban gaji, terus Terus yang paling besar ada bayar apa? lagi Apa? buat ini COGS, Pak. Cost ICO of gitu. sales. Iya, bayar apa? Bayar apa COGS tuh? Bayar bahan baku gitu, Pak. Oke. Jadi misalnya kalau ada pembelian bahan baku secara tunai atau pembayaran utang dagang dari dari Bayar. pemasok. Bayar. Oke. Farhan, apalagi ya, Farhan? Sumber pengeluaran kas, aktivitas operasi. Bayar gaji. Udah tadi bayar gaji lagi, bayar Oh, gaji. udah. Apalagi ya? Apalagi? Untuk bayar kayak biaya listrik bulanan, air bulanan Oke. gitu, Itu Pak. apa tuh? Itu apa namanya? Utilities. Ya bukan. Apa tuh nama besarnya apa biasanya? Apa budget tuh biasanya tuh? OPEX ya kan? Oh iya, other operating expense. Nah, operating expense Anda harus ingat hanya yang ada uang kas keluar ya, jadi tidak termasuk depreciation expense dan amortization expense. Nah, itu kita bisa tahu tuh kalau pakai direct sumber penerimaan kasnya dari mana dan berapa dan keluarnya untuk apa saja dan berapa. Nah, sekarang kita pakai indirect method di sini, start dari net income atau laba setelah pajak penghasilan. Kemudian disesuaikan dengan ditambah dengan depreciation karena depreciation adalah non cash expense ya, edit back. Nah, kemudian ditambah atau dikurangi kenaikan pada aset lancar selain kas dan liabilitas jangka pendek selain dividen payable. Nah, ini kelihatan di sini nih kenaikan pada account receivable akan mengurangi laba tahun berjalan. Sebaliknya, penurunan account receivable akan menambah laba tahun berjalan. Jadi kalau aset lancar itu bertambah, itu justru mengurangi net income. Kalau aset lancar berkurang, itu berarti menambah net income, gitu ya. Liabilitas jangka pendek memiliki dampak yang berbeda. Kalau dia bertambah, justru meningkatkan net income. Tapi kalau dia berkurang, dia mengurangi net income. Nah, ini bisa kita lihat dengan indirect method, kita bisa lihat nih kalau ada permasalahan di account receivable dan ada di inventory. Jadi pernah saya perusahaan itu melihat kebetulan dia pakai indirect method ya. Tapi ini bukan
bukan proyeksi, ini apa actual cash flow-nya based on transaksi di masa lalu ya. Itu net income-nya jauh lebih tinggi daripada cash flow from apa? Operating activity. Nah, ini kalau perusahaannya sudah lama berjalan, ini kalau terjadi perubahan yang sangat besar ini langsung ini nih ada warning nih ya, early warning system. Ya, early warning system. Nah, jadi kalau perusahaan yang udah established, Nur Islamiyah, mana yang lebih tinggi harusnya Nur? Net income atau cash flow from operating? Kalau perusahaan sudah established, sudah lama berdiri misalnya. Cash flow-nya, Pak. Cash flow, kenapa? Gimana, Pak? Iya, kenapa? Kenapa cash flow yang lebih besar daripada net income? Harusnya. Em, Kalau dari sini nih, lihat dari layar tuh apa tuh? ya, karena kalau perusahaannya sudah Hmm? established itu biasanya dia udah nggak ada cash flow buat yang contohnya capital expenditure. Nggak, bukan itu. Coba dari sini aja nih, dari schedule yang ada ini apa nih? Apa yang menambah cash flow? Apa yang menambah net income di sini? Faktor yang menambah net income apa nih, Nur? Oh, ini Pak, depresiasinya. Ah, iya, coba kaitin. Kalau perusahaan sudah established berarti Depresiasinya udah nggak mengurangi net income lagi, Pak. nggak gitu caranya. Aduh, ini kalian masih masih gimana nih? Jadi gampangnya kalau perusahaan sudah established kan ada depresiasi, ya kan? Depresiasi itu kan non cash expense, net income-nya kecil, tapi nanti ketika mencari cash flow from operating, depresiasinya ditambah. Jadi harusnya yang ada adalah cash flow from operating ini lebih besar daripada net income. Harusnya ya, saya bilang harusnya, normalnya. Oh, Ya, baik. kalau ada kejadian seperti ini harus dipertanyakan. Ini biasanya ini terjadi perbedaan. Katakanlah ya, ini nggak usah jauh-jauh aja deh. Net income-nya 10 M, tapi arus kasnya cuma 2 M from operating, gitu ya. Oh, ini kan bedanya jauh nih, hampir 8 M. Ini biasanya kalau seperti ini yang saya sering temui adalah account receivable-nya tuh naik tinggi, makanya dia sebagai pengurang. Dia naiknya luar biasa besar. Inventory juga naiknya luar biasa besar. Nah, ini kemudian muncul kalau account receivable naiknya secara persentase itu atau malah secara nominal ya lebih tinggi daripada kenaikan penjualan. Di sini memunculkan semacam apa ya early warning system berpikir bahwa apakah ada yang salah dalam pengelolaan piutangnya. Misalnya, apakah perusahaan menjual ke pelanggan yang sebetulnya tidak layak dikasihkan kredit, tapi jual barang secara kredit. Jadi akhirnya si pelanggan nggak bisa apa, nggak bisa bayar. Nah itu nanti akhirnya saldo account receivable-nya akan naik tinggi, ya kan? Atau ada masalah dalam penagihannya, administrasi dari piutangnya nggak baik, penagihannya tidak dilakukan secara tepat waktu ditagih dan segala macam. Nah, itu consumable. Inventory, kalau kenaikan inventory secara persentase atau secara rupiahnya itu lebih tinggi daripada kenaikan cost of goods sold, ini pertanyaannya adalah Anda sudah belajar tuh di apa manajemen accounting ya, apakah terjadi inventory build up? Apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Inventory build up. Anyone? Apa kira-kira inventory build up? Coba. Masih ingat? Lupa? Hmm? Gak kejual, Pak. Bukan. Numpuk. Apa? Ya, tapi lebih karena apa? Widya Ningrum tahu nggak? Inventory build up. Ini terjadi justru perusahaannya malah agresif dalam memproduksi tapi lupa menjual. Karena kalau Anda lihat ya cost of apa coba cost of goods sold untuk perusahaan dagang aja deh. Formulanya apa? Beginning apa? Inventory Inventory. plus Purchase. purchase, Purchases. net purchase, terus dikurangi
Ending. Ending inventory. Oke, good, ending inventory. Nah, kalau ending inventory-nya naik, dua ini diasumsikan sama, maka COGS kan? Jadi ending inventory-nya naik nih. Naik. Tapi Berarti karena overproduksi ya, Pak? ya, bisa seperti itu. Kenapa? Jadi gimana nih kira-kira? COGS-nya gimana? Naik atau turun? Turun. Turun. Oke, good. Kalau COGS turun, net income yang lain sama? Naik. 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 Itu upaya untuk meningkatkan Smoking. laba, tapi tidak dengan cara menjual lebih banyak, efisiensi ya, tapi dengan cara agresif dalam produksi. Tahun depan ya gitu lagi. Nah, jadi satu misalnya inventory build up, atau kedua memang ternyata inventorinya sudah tidak lagi tidak mampu bersaing gitu ya, tidak mampu bersaing dengan produk dari perusahaan yang lain, tidak mampu bersaing bisa jadi karena kalah dari kualitasnya, kalah pemasarannya, atau memang selera selera pelanggannya sudah berubah ya, customer behaviornya sudah berubah. Nah itu, jadi secara indirect method kita bisa lihat kalau ada permasalahan apa nih di pengelolaan aset lancarnya, gitu ya, atau liabilitas jangka pendeknya. Tapi itu baru dugaan, nanti bisa dikonfirmasi dengan melakukan perhitungan rasio. Jadi kita melakukan analisis rasionya. Bagaimana analisis rasionya gitu ya, kayak gitu. Oke, investing sama aja, nggak beda dan financing, hanya bedanya di operating. Secara penyusunan itu memang lebih mudah indirect method karena datanya semua biasanya sudah tersedia. Direct method kita harus melakukan treatment agak agak lebih banyak daripada menghitung dengan indirect method. Oke. Tapi kalau perusahaan TBK itu diharuskan untuk melaporkan dalam bentuk direct method. Kalau mereka melaporkan dalam bentuk indirect method, tetap nanti harus ada schedule perhitungan arus kas dari dengan metode operating dengan metode direct. Oke, nah kita masuk ke sini sekarang. Financial ratio analysis ya, jadi kita menghitung rasio. Rasio itu adalah perbandingan ya, jadi A banding dengan B, itu rasio. Nah, kita bisa menggunakan rasio-rasio ini untuk mengetahui kinerja perusahaan. Dan kita membandingkan rasio ini dengan tahun-tahun lalu ya, rasio perusahaan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, time series, atau kita membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan yang bisnis modelnya sama dengan perusahaan dalam industri yang sama. Nah, di rasio ini kita juga bisa melihat bagaimana resiko perusahaan, bagaimana kinerja perusahaannya, bagaimana likuiditas perusahaan. Nah, yang nantinya berguna kalau untuk investor untuk melakukan valuasi apakah saham perusahaan ini under value, over value ya, seperti yang Anda pelajari di investasi pasar modal. Bagi kreditur atau bank misalnya, dia melakukan analisis laporan keuangan untuk memastikan bahwa apakah perusahaan yang mengajukan kredit ini memiliki kemampuan untuk nanti membayar pokok maupun berikut bunganya tepat waktu gitu ya. Nah, sedangkan untuk manajemen sendiri, untuk perusahaan internal sendiri, analisis laporan keuangan berguna untuk melihat efisiensi dan efektivitas operasinya, melihat juga tadi risiko-risiko yang ada, dan mencari faktor-faktor apa yang membuat katakanlah kondisi perusahaan menjadi tidak baik, dan kemudian mencari langkah-langkah perbaikan apa yang harus dijalankan dalam upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Oke, ya kita lihat satu-satu. Nah, misalnya liquidity ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi short-term liabilities-nya dengan aset lancar atau current asset yang dimiliki. Nah, ini liquidity ratio. Waktu COVID kemarin dan sekarang masih ada ya beberapa perusahaan juga, mereka kondisi likuiditasnya tuh sangat sangat buruk gitu ya. Jadi kemampuannya untuk bertahan dalam jangka pendek pun dipertanyakan bagaimana dia ke jangka panjang.
Nah, apa yang bisa kita lihat, rasio apa yang kita dapat lihat untuk liquidity? Yang pertama adalah current ratio, mengukur kemampuan membayar liabilitas jangka pendek dengan current asset yang dimiliki, gitu ya. Nah, ini bukan current liability tapi short term liabilities. Nah, current ratio ini umumnya harus di atas satu. Jadi kalau dia di atas satu, jumlah current asetnya melebihi jumlah short term liability. Nah, kalau current current rasionya, sorry, current rasionya ini di bawah satu, berarti jumlah current asetnya itu di bawah short term liabilities. Nah, ini kondisinya rawan nih kalau ini yang terjadi. Gimana rawannya? Ketika liabilitas jangka pendek jatuh tempo, current aset yang dimiliki, kas dan sebagainya tidak mampu untuk membayarnya. Nah, kalau tidak mampu membayar, nah ini kreditur bisa aja kemudian ya apa ya, PKPU lah kalau di kita, atau ya menuntut likuidasi ya seperti itu. Jadi di atas satu. Tapi current ratio juga untuk perusahaan umum ini jangan lebih, katakanlah current ratio di atas tiga. Nah, ini secara likuiditas dia kuat banget untuk melunasi apa, liabilitas jangka pendek. Tapi ingat, current aset isinya apa aja? Isinya apa aja? Current aset Ajeng, Ajeng Halimah. Current aset apa aja Ajeng? Iya, Pak. Iya apa aja? Current asset, cash, Kas, account receivable, account receivable, oke, terus inventory, inventory, oke, terus apa lagi? Hmm, prepaid expense, ya. Nah sekarang saya tanya ke semua, cash and cash equivalent, short term investment, account receivable, inventory, prepaid expense itu memberikan return atau imbal hasil yang tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah, rendah ya. Returnnya rendah. Makanya di sini current aset jangan dimiliki terlalu banyak, karena akan menghasilkan imbal hasil yang rendah. Current asetnya itu dalam jumlah cukup, cukup untuk apa? Melunasi apa? Short term liabilities dan untuk jaga-jaga yang ada, misalnya cash gitu ya. Nah, oke, jadi nggak boleh berlebihan. Karena kalau di atas tiga itu sangat berlebihan, muncul opportunity cost. Harusnya dari current asset yang ada bisa diinvest di non current asset yang menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Oke, nah cuma ada kelemahannya. Current ratio dalam mengukur likuiditas perusahaan itu ada kelemahannya. Tadi current asetnya apa aja? Cash ya, terus apa? Account receivable, terus apa lagi? Inventory, prepaid expense. Nah, cash and account receivable ini dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas. Tapi kalau inventory ini tidak mudah dirubah menjadi cash secara cepat. Karena inventory harus dijual dulu, harus cari pembelinya. Prepaid expense ini malah mungkin nggak bisa ditarik lagi gitu loh. Jadi current ratio agak kurang dapat menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan karena masih ada aset-aset yang susah dikonversi menjadi cash dalam waktu cepat. Nah, untuk menutupi kelemahan current ratio ada namanya acid test ratio atau juga sering dibilang namanya quick ratio. Quick ratio ini adalah berisikan aset-aset lancar yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi cash dibagi dengan short term liability. Nah, contoh di sini mudahnya aset lancarnya dikurangi inventory atau cash ditambah short term investment ditambah account receivable. Nah, ada perusahaan yang current rasionya ini jauh katakanlah di atas 2, tapi ketika acid test ratio atau quick rasionya ini ternyata kurang dari 1. Nah,
drastis nih ya. Laura, kira-kira kenapa Laura terjadi seperti itu, Laura? Laura, Iya, Pak. kenapa current rasionya bisa di atas 2, tapi quick rasionya dia di bawah 1? Kira-kira faktor apa, Laura? Nah, kalau di current ratio itu kan udah include sama inventory ya, Pak. Sedangkan di assets ratio itu inventorinya dikeluarin, Pak, karena Hmm. inventory itu nggak masuk di perhitungannya assets ratio, Pak. Ya, berarti di sini perusahaannya current asetnya lebih banyak di inventory nih, gitu kan. Sedangkan tadi inventory nggak nggak bisa cepat dengan mudah dikonversi menjadi cash. Nah, dari sini muncul kemudian berarti mungkin pengelolaan persediaannya nggak bagus. Sering beli persediaan, tapi kemudian susah untuk menjual, atau inventorinya nggak kompetitif, nggak bisa bersaing di pasar, harganya mungkin ketinggian gitu ya. Nah, itu nanti kita akan cek ke rasio-rasio yang lain. Nah, berikutnya adalah cash ratio. Ini memperlihatkan kemampuan perusahaan melunasi atau membayar short term liabilities dengan cash dan cash equivalent. Oke nih, saya tanya nih ya. Monetary. Ini kira-kira cash ratio di bawah 1 atau Ya, di atas 1 umumnya? di Bawah atau di mm, atas 1? di Umum. atas, Hah? umumnya di bawah sih, Pak. Nah, kenapa di bawah 1? Karena biasanya yang banyak tuh account receivable-nya kan, Pak. Oke, ya berarti Jadi dikurangin dari cash ratio. oke, ya. Perusahaan biasanya memang nggak megang uang kas dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa tadi? Cash biasanya taruh di mana? Kalau perusahaan, cash taruh di mana? Monetary. Cash taruh di mana? Taruh di rekening, Ya, di rekening apa? bank. Rekeningnya dalam bentuk apa? Rekening, Rekening apa? rekeningnya rekening tabungan biasa itu nggak sih, Pak? Hmm, nggak dong. Bukan checking ya, Pak? Checking, Pak. Giro, ya checking account atau giro, rekening giro, ya. Rekening giro itu memberikan apa sih bunga yang sangat apa kecil, sedikit. Karena rekening giro bukan untuk mencari apa pendapatan bunga ya, tapi lebih untuk apa? Membantu kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Nah, Buat payment. ya, buat payment lebih cepat dan segala segala macam. Jadi cash ratio itu pasti harus selalu di bawah berapa? 1. Tapi saya pernah ya ada perusahaan itu cash rasionya itu jauh di atas 1. Kaget juga saya tuh. Baru kali itu nemuin. Kalau nggak salah nih cash rasionya dia 4,0. Berarti apa nih kalau 4,0 cash ratio? Berarti jumlah cashnya 4 kali Empat ya, kali Total current liabilities. liability. Gila. total liabilities ya. Ini saya bilang akhirnya saya presentasikan di depan para direksinya. Ya, saya bilang Bapak Ibu mohon maaf ini kondisi likuiditasnya sih baik banget ya. Tapi ibarat manusia ini kebanyakan lemak nih Bapak Ibu ya. Jadi harus banyak dikurangi nih. Ternyata setelah saya lihat ini kan cash and cash equivalent ya. Banyak uangnya itu ditempatkan di deposito. Tapi deposito yang jatuh temponya itu kurang paling lama 3 bulan. Kan masih masuk cash equivalent kan? Ya, ingat ya. Kalau yang masih di bawah 3 bulan dia masuk cash equivalent. Nah, terus saya lihat lagi kenapa ternyata setiap tahun dia banyak banyak net income-nya tinggi, tapi dia perusahaan utilitas. Itu menyediakan listrik, air ke perusahaan yang lain. Nah, dia kan berarti harusnya ketika dia dapat laba, itu sebagian mungkin harus diinvestasikan membangun, misalnya kalau dulu ya PLTM ya, pembangkit listrik tenaga mikro air ya, bukan PLTA. Masih kecil lah ukurannya dibandingkan PLTA. Nah, itu harusnya dia buat seperti itu. Cuma mereka direksinya nggak berani ngambil resiko, selalu berpikirnya nanti kalau misalnya rugi gimana. Nah, akhirnya uang dari labanya itu tidak dibuatkan pembangkit baru di tempat yang lain dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan dan cash flow di masa depan, tapi ditumpuk aja di deposito ya jangka pendek 3 bulan gitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya saran perbaikan saya adalah mulai mencari potensi-potensi PLTM yang bisa meningkatkan kapasitas perusahaan menghasilkan pendapatan dan laba di masa depan. Ya, case ratio. Oke.
Nah, operating cash flow ratio dia membandingkan operating cash flow dibagi dengan current liabilities. Nah, ini kan operating cash flow ini udah nggak ada accrual-nya gitu ya. Jadi kalau yang ini kan cash flow kalian ini ada accrual dan segala macam gitu ya, current ratio. Kalau operating cash flow ini nggak ada accrual-nya. Dari bisnisnya sendiri itu dari kegiatan operasinya bisa nggak menghasilkan cash yang dapat menutupi short term liabilities-nya. Ya. Jadi apa simpulannya liquidity ratio memperlihatkan kemampuan perusahaan melunasi short term liabilities-nya dengan current asset yang dimiliki. Nah, ya bisa menggunakan current ratio, equity ratio, cash ratio dan operating cash flow ratio. Oke. Lanjut leverage atau financial ratio. Nah, ini memperlihatkan resiko perusahaan nih. Ya, misalnya adalah debt ratio, total liability bagi total aset. Nah, tapi ini bisa ada dua sebetulnya ya. Ada yang debt ratio itu dia menggunakan total debt dibagi dengan total aset. Nah, coba Sekar, apa bedanya debt sama liabilities? Ada beda nggak? Ada beda nggak, Sekar? Debt dengan liabilities. Gimana sih, Sekar? Ada Pak, ada Pak. Bener. Bedanya apa? Kalau debt, kalau nggak salah ya Pak ya, debt itu semua utang berbunga, kalau liabilities itu semua kewajiban, jadi termasuk debt sama kewajiban lain kayak utang usaha, gaji yang harus dibayar. Bener nggak sih Pak? Jadi debt itu liabilities, tapi liabilities itu nggak semuanya debt. Oke, good. Jadi ada yang menggunakan total debt karena dia hanya membandingkan total interest bearing debt saja. Ya. Tapi kalau saya yang konservatif menggunakan debt rasionya saya menggunakan total liabilities. Karena mungkin kadang-kadang ada yang account payable-nya jumlahnya besar sekali tuh. Sedangkan dia nggak menggunakan utang bank misalnya. Nah, jadi ini tergantung dari mana. Kalau Anda sangat konservatif, Anda menggunakan total liability dibagi dengan total aset. Kalau Anda tidak konservatif, ya bisa menggunakan total debt bagi total aset. Pertanyaannya adalah berapa debt ratio yang optimal? Ingat ya, aset didanai oleh apa? Coba, aset sama dengan apa? Gampangnya, sama akuntansi. Liabilities plus equity. Gini aja, debt plus equity kan, betul nggak? Iya. Ini interest bearing debt, ada bunganya. Ini ekuitas, harus bayar apa? Dividen. Oke. Which one give lower tax payment? Debt or equity? Debt or equity? Debt. Debt. Gitu ya. Jadi dengan meningkatnya debt, berarti meningkat apa? Interest Biring. expense. Interest expense Expense. naik. Terus earning before tax-nya akan apa? Kalau interest expense naik. Earning before tax atau income before income tax akan Turun. Turun. tax-nya Kecil. Taxnya turun. turun. Nah, jadi ini bagi orang pajak ya mohon maaf ya, buku-buku corporate finance sekarang lebih mengutamakan menerbitkan utang daripada ekuitas ya untuk mendanai pendanaan perusahaan ya kan? Karena tadi bisa mengurangi apa? Tax. Nah, kalau equity bayarnya apa? Dividen. Nah, dividen mengurangi tax? Enggak. Ya. Beda di ujung. Jadi gampangnya target perusahaan kan ini menurut Anda or atau N nih pakainya. Meningkatkan laba or menurunkan pajak atau itu N. Meningkatkan laba dan menurunkan pajak. Or apa N? Hah? Or apa N? Meningkatkan laba dan menurunkan pajak atau meningkatkan laba atau menurunkan pajak. Or atau N berarti? Or. Nah, or ya. Or. Kalau N jago berarti ya. Ya kan? Jadi ada dua tuh targetnya, gitu ya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika debt ini naik, berarti apa? Ada yang namanya financial difficulty. Nah,
Debt naik, financial difficulty juga naik. Kesulitan keuangan. Kenapa? Debt menghasilkan fix liabilities kan, harus bayar in bunga apapun kejadian di perusahaan, untung atau rugi. Betul nggak? Ya. Nah, kalau lagi rugi tetap harus bayar bunga. Nah, ini membuat perusahaan menjadi apa? Kesulitan. Nah, pertanyaannya berarti berapa debt ratio yang optimal? Berapa total debt dibandingkan total aset? Secara konsep ya, silakan Anda buka corporate finance karangan Ross dan kawan-kawan. Corporate finance saya bukan yang fundamental, corporate finance. Secara akademis, riset belum ada yang bisa menentukan berapa rasio debt yang optimal. Optimal dalam artian bisa mengurangi pajak tapi tidak meningkatkan financial difficulty, bisa mengurangi pajak ya tapi tidak meningkatkan financial difficulty. Nah, ntar kalau Anda ngambil maksi itu ada tuh manajemen keuangan lanjutan tuh diajarkan. Ya. Nah, ini belum ada. Tetapi ada yang bilang debt ratio ini jangan lebih dari 60%. Jangan lebih dari 60%. Berarti kalau dia lebih dari 60%, itu nanti bisa menimbulkan peningkatan dari financial difficulty. Tapi kalau debt rasionya ini kurang dari 10%, berarti ini direksinya cuma mau ngapain? Mau tidur dengan nyenyak. Kenapa? Kenapa kalau debt ratio kurang dari 10% mau tidur dengan nyenyak? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Lebih ke apa? Financial difficulty-nya, Pak. Lebih kecil. Ya, financial difficulty lebih kecil berarti apa? Kan coba Anda lihat ya, kalau debt rasionya Gampang masih di bawah 10%, gampang kebayar. ya satu gampang kebayar pasti. Ini berarti tidak mau mengambil resiko dalam artian Iya. dia mengambil resiko, dia narik debt, tapi kemudian nanti untuk investasi pasti ya. Dan Mm-mm. hasil investasinya returnnya lebih tinggi daripada interest tingkat suku bunganya dari utang yang dikeluarkan, maka bisa meningkatkan earning per share. Berarti meningkatkan kekayaan pemegang saham, mudahnya seperti itu aja. Oke. Nah, ada juga yang buat namanya debt to equity ratio. Nah, ini total liabilities dibagi dengan ekuitas, gitu ya. Nah, ini kalau debt rasionya ini DER-nya ya, debt rasionya itu sama dengan 50%, berarti ini debt to equity-nya sama dengan 1. Nah, ya kan? Ini bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Oke. Nah, berikutnya interest coverage ratio atau juga sering dibilang namanya time interest earn ratio memperlihatkan seberapa besar operating income yang diperoleh dapat menutupi interest expense. Semakin tinggi rasio ini, semakin disukai. Jadi nanti kalau operating income-nya jauh lebih tinggi daripada interest expense, setelah bayar bunga masih banyak laba yang bisa dibagikan pemegang saham. Itu satu, itu satu. Kedua, kalau perusahaan yang menerbitkan utang, dia bisa bayar tepat waktu, beban bunganya nggak pernah ada masalah. Nanti ketika utang jatuh tempo, dia bisa refinancing. Nggak perlu bayar pokoknya, yang utang lagi aja. Nah, tapi kalau interest coverage rasionya ini sudah negatif, berarti gimana nih? Kalau negatif, roughly. Kalau negatif berarti gimana nih? Rasio ini kalau negatif berarti apa? Roughly. Jadi apa nih? Operating income Hmm? terlalu kecil, Pak. Ya kalau negatif berarti apa? Interest expense positif nggak pasti? Positif. Positif. Nah, berarti kalau dia negatif, ini harus apa nih? Operating income harus apa? Negatif. Negatif. Operating income aja negatif gitu kan, ya mana bisa bayar interest expense. Nggak usah lagi ngomongin profit untuk siapa? Untuk pemegang saham. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa kelihatan tuh juga resikonya ya. Kalau terus-menerus
interest coverage ratio-nya turun, berarti operating income-nya turun, interest expense-nya tidak berubah, nanti akan kena juga ke financial difficulty. Gitu ya. Nah, kemudian debt service coverage ratio, operating income dibagi total debt service. Nah, ini ya kayak bunga juga sebenarnya hampir sama ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke efisiensi rasio. Asset turnover ratio mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Ya, semakin disukai. Tapi coba kalau saya tanya ya ke apa Virgina Sari. Ini asset turnover ratio bisa naik karena apa, Virgina Sari? Karena apa? Bisa naik karena penjualannya naik, Pak. Oke, atau ininya Turun, average total asetnya turun. turun. Oke. Sekarang bisa nggak Virgina Sari? Net salesnya nggak naik, tapi ininya turun, tapi nggak ngapa-ngapain dia. Asset turnover bisa naik, bisa nggak? Jadi net salesnya nggak naik, tetap seperti biasa, tapi aset turnover-nya bisa naik. Bisa nggak, Virgina Sari? Bisa, Pak. Dengan cara? Naikin aset, jadi dia beli-beli aset aja, tapi dia nggak nambah penjualan. Oh, salah dong, malah turun dong aset turnover-nya. Oh, naik ya. Hmm, Eh, Berarti dia berkurang kan? jual-jualin asetnya dia, Pak. Sama aja sih ya. Enggak bisa. Sama aja dia nambah cash juga sih. Enggak, ini net sales-nya nggak usah berubah. Ini pasti turun Ya, kok dengan secara alami. Dengan secara alami ini pasti turun. Gimana caranya? Secara alami pasti dia turun. Kenapa? karena dia nggak ada penjualan, jadi AR-nya juga turun, Pak. Atau Enggak mungkin dong, bukan cash-nya dong. turun juga. Enggak. Depresiasi bukan, Pak? Konsumsi Tuh, ya. ada penyusutan. Ya kan? Penyusutan. Penyusutan itu akan mengurangi apa? Net asset kan? Betul nggak? Ya, akan menurunkan apa? Net asset. Nah, ini dia. Kan aset tetap dilaporkan sebesar apa? Ya gampangnya harga perolehan dikurangi dengan apa? Akumulasi apa? Penyusutan. Setiap tahun akumulasi penyusutan naik nggak? Setiap tahun, Virginia. Pasti naik dong, Pak. Nah, kalau Akumulasi penyusutannya. akumulasi penyusutan naik, perusahaan tidak nambah aset tetap. Berarti total Asetnya asetnya, turun. itu dia. Jadi bisa juga. Jadi ketika Anda lihat asset turnover ratio itu naik, bukan berarti semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Dicek dulu, naik nggak net sales-nya. Kemudian turunnya total aset karena apa? Turunnya karena misalnya piutangnya berhasil dikelola dengan baik, ditagih dengan baik, akhirnya saldo piutangnya yang dilaporkan di laporan posisi keuangan di akhir tahun lebih sedikit. Inventorinya juga pengelolaannya baik. Nah, itu bagus tuh buat perusahaan. Tapi kalau dia turun cuma karena ada penyusutan, berarti nggak oke. Gitu ya. Nah, berikutnya inventory turnover ratio mengukur seberapa sering inventory itu dijual dan dibeli kembali. Nah, cost of goods sold dibagi average inventory. Average inventory berarti apa? Ending inventory tahun lalu T-1 ditambah ending inventory T dibagi 2. Tahun ini ditambah tahun lalu bagi 2 gitu ya, seperti itu. Nah, semakin cepat itu semakin baik. Semakin tinggi inventory turnover semakin baik. Nah, caranya gimana? Ya ininya dikurangi kan? Ya enggak? Biar ini naik. Berarti pengelolaan inventorinya harus bagus. Nah, tapi different business, different inventory turnover gitu ya. Kalau Anda jualannya sayur Afidah, kira-kira turnovernya berapa hari? Beli sayur Sehari, langsung Pak. kejual. Apa? Nggak nyampe sehari malah udah terjual, Pak. Good, berarti kan tinggi banget ya. Iya, Nah, terus keuntungannya per unit kecil atau besar yang inventorinya tinggi seperti itu. kecil, Pak. Iya, oke. Kalau misalnya kamu buka dealer mobil, inventorinya mungkin berapa?
Paling belasan mungkin, Pak. Ya mobilnya mobil bekas, jangan mobil yang Oh, baru. Mungkin bisa sebulan 2 bulan nggak kejual kan, betul nggak? iya, Tapi sekali jual, margin per unitnya gede, Pak. tinggi. Jadi biasanya ada trade off ya antara apa? eh, Profit margin per unit dengan inventory turnover. Ini biasanya ya, biasanya. Tidak menutup kemungkinan ada bisnis yang inventory turnover-nya tinggi, profit marginnya tinggi, itu bisa juga. Bisa ya. Misalnya kalau nggak tahu betul apa nggak tuh kemarin, apa saya salah baca ya. Mobil Indonesia, mobil baru yang paling, kalau setiap bulan yang terjual paling tinggi mobil apa biasanya? Ada yang tahu nggak? Mobil apa? Paling tinggi penjualan per bulan. Coba, apa sih paling yang sering Banyak itu biasanya tuh kayak mobil mobil penumpang yang juga bisa dipakai mobil niaga gitu nggak sih Pak? Kayak ya, macam Avanza, terus nah, kayak Kalia. Manza, terus kayak apa tuh, Xenia, terus kayak apa, Mm-mm. Innova ya, ya nggak? Innova, Innova. Apa saya salah baca kemarin? Ternyata yang gede tuh kemarin tuh malah ini tuh apa tuh? Grand Max apa Carry ya Pak? Kayak Nah, mobil niaga gitu kalau nggak salah Pak. Anda tahu Denza nggak? Ada yang tahu Tahu, Denza nggak? Keluar mana tuh? Cina kan? Dia sub brandnya BYD. Ya, BYD ya, BYD. Nah itu kan dia compete sama apa? Sama apa itu? Sama Alphard ya Pak, yang Sama Denza yang Alfa. 4 terbaru. Dia bisa jual 5.000 satu bulan kemarin. Oh Nah, itu ya. profit marginnya gede pasti kan. Tapi inventory turnover-nya gede. Tapi itu jarang yang kayak gitu ya. Biasanya inventory turnover-nya tinggi, margin labanya rendah. Per unit ya, per unit. Saya ngomong per unit. Tapi inventory turnover-nya rendah, margin per unitnya tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, look at your business gitu kan. Apakah margin per unitnya itu tinggi? Biasanya inventory turnover-nya rendah. Nah, ya. Nah, berikutnya account receivable turnover ini memperlihatkan seberapa sering piutang itu ditagih. Jual secara kredit ditagih itu satu putaran. Semakin tinggi semakin apa disukai. Nah, tapi biasanya kita mengukur efektivitas pengelolaan piutang itu menggunakan ini. Day sales in ini dulu. Day sales in, oh ini kurang nih ya. Day sales in receivable. Day sales in receivable. Nah, ya, day sales in AR. Ini mengukur berapa lama secara rata-rata piutang itu dapat tertagih. Nah, ini formulanya adalah 365 dibagi AR turnover. Dapatnya hari nih. Karena kalau piutang kita lihatnya hari. Katakanlah perusahaan punya term of payment, TOP-nya, itu dia ngasih jangka waktu kredit ke pelanggannya 30 hari. Jadi paling lambat bayar 30 hari gitu ya. Tapi kalau days sales in receivable-nya di atas 30 hari, ini berarti ada permasalahan dalam pengelolaan piutang. Saya kerja pertama kali setelah lulus itu di doktrinnya sama senior-senior saya adalah menjual lebih baik, lebih mudah daripada menagih. Ya, menjual lebih mudah daripada menagih. Nah, ini sangat relevan banget nih di apa? Di ini ya Indonesia ya. Nggak tahu lah kemarin apa tuh. Ya saya juga nggak tahu, ya nggak setuju juga dengan mata elang atau debt collector ya. Jadi pernah ada di video TikTok itu orangnya menarasikan yang buat video ini didatangi sama orang-orang yang apa debt collector, terus dipaksa mau mobilnya diambil gitu ya, di apa diambil. Tapi setelah apa lihat lebih dalam ternyata udah 3 tahun itu, 3 tahun atau 30 bulan gitu ya, masa kredit itu baru bayar 4 kali gitu loh. Kan gila nih kalau kayak gitu kan. Nggak mampu beli mobil tapi apa maunya apa? Kredit. Nah ini susah nih. Nah tapi masalahnya sekarang saya tanya ke Anda ya, ke ini nih, ke apa, Marsha. Marsha, ada Marsha? Hadir, Pak. Oke. Kamu kalau punya bisnis mau jual secara kredit atau secara tunai? Mau jual secara kredit atau secara tunai, Marsha?
Coba, gampang ini, musuh nggak bisa nih. Eh, saya sih Hmm. Reddit sih, Pak. Reddit, Eh, kenapa? Aduh. bentar, Bapak. Saya pikir dulu bentar. Em, secara tunai sih, Pak. Soalnya Ya, cash ya. flow-nya kan langsung masuk. Oke. Selain itu, Terus juga nggak ada resiko accounts receivable-nya macet. oke, good ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi lebih suka secara tunai karena uang langsung masuk bisa diputar lagi kan untuk bayarin apa liabilitas, bisa untuk modal kerja dan segala macam ya. Kalau secara kredit memang bisa penjualannya naik tapi nanti ada resiko uncollectible accounts ya kan atau bad debt expense naik tinggi. Tapi kalau di Indonesia itu sering jungkir balik gitu ya. Contoh saya pernah berapa tahun lalu ya, mungkin 10 tahun lalu mau beli motor. Terus saya datang ke dealer, saya bilang saya mau beli motor. Terus ditanya sama salesman-nya, cash atau kredit Pak? Saya bilang cash dong, enak aja kredit, kayak nggak punya uang. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, Pak, kalau cash yang model baru ini Bapak harus inden 3 bulan. Hah? 3 bulan? Lama banget, saya bilang. Terus saya tanya, kalau kredit? Kredit besok barangnya ada Pak. Jadi dealernya lebih suka apa tuh? Cash apa kredit? Salesman-nya. Suka Kredit, kredit, Pak. Pak. Kredit kan Karena aneh kan? Beda sama komisinya tadi. gede. Nah, beda sama tadi kan? Ya nggak? Beda gitu ternyata kan. Sebetulnya bagi dealer itu mau jualnya apa tunai atau jual secara kredit kan nggak ada masalah bagi dia uang kas masuk karena kalau kredit pasti nanti diambil sama siapa? Take over kemana? Leasing kan? Betul nggak? Sama leasing. Salesman-nya juga lebih suka pakai leasing itu kenapa? Ada insentif dari Komisi. siapa? Ada insentif dari leasing kan gitu tuh. Ya nggak Farhan? Ya, jadi nggak kadang-kadang ya kayak gini susahnya kalau ngajar di Indonesia antara teori yang diajarkan sering apa? Berbeda. Bukan teori yang salah, tapi apa? Orang Indonesia yang salah kan gitu kan ya? Itu ya. Oke. Nah, pengalaman saya nih ya di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan yang saya kelola sejak COVID ini, kalau tidak bisa mengelola inventory dan account receivable, siap-siap aja kondisi likuiditas perusahaan itu akan buruk. Akan buruk. Itu udah pasti. Jadi dua aset lancar ini harus dikelola dengan baik, inventory dan apa? Account receivable. Baru kondisi likuiditasnya bagus. Nah, di perusahaan saya sekarang saya bisa udah lama bisa account receivable-nya sudah bisa saya kelola, tinggal inventory ini masih harus berjuang. Nah, ini yang apa aset ini bisa dipegang dengan oke, yang lain nggak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, ini biasanya membaca laporan keuangan cuma lihatnya di profitability ratio ya kan, yang lain-lain nggak dilihat. Padahal antar rasio saling connected, gitu ya, saling connected. Kalau inventory turnover-nya rendah, ya profitability juga rendah karena penjualan juga kecil kan. Nah, yang pertama adalah gross margin ratio. Ini berarti gross profit dibagi dengan net sales. Ini harus selalu apa? Positif. Nggak boleh negatif. Kenapa? Kenapa gross margin harus positif? Nggak boleh negatif. Sri Burhana, kenapa kira-kira? Kenapa Sri? Kenapa gross margin harus positif? Negatif rasionya. Nanti berarti itu gross profitnya negatif, Pak. Oke, gross profit aja udah nggak positif ya kan? Bagaimana untuk nutupin apa? OPEX ya nggak? Udah makin kacau. Nah, tapi ada ya perusahaan-perusahaan yang gross profitnya dia negatif, tapi target salesnya tercapai. Nah, ini apa nih? Ini yang paling saya sering banget nemuin kayak gini nih. Dari dulu ya, pusing juga. Target sales tercapai, ya, tapi gross marginnya negatif. Gross margin negatif berarti apa? Gross profitnya negatif kan? Nah, ini kira-kira kenapa nih? Ini sering banget. Jual diskon, Pak. Diskon, Pak. Nah, ya, oke. Banyak ngobrol. Kenapa jual diskon? Nggak laku. Cuci gudang, Pak. Cuci gudang, atau apalagi bukan itu sebetulnya. Jadi di sini
bagian salesnya atau divisi lah atau apa, dia lebih ngejar ke pencapaian penjualan atau pendapatan. Dia nggak peduli profitabilitasnya. Jadi istilahnya, katakanlah ada project, itu projectnya rugi sebetulnya, gross profitnya negatif gitu ya. Tapi itu bisa meningkatkan penjualan. Nah, dia hanya fokus ke mana? Pencapaian top line. Bawahnya bodo amat. Nah, itu saya sering banget temuin tuh. Karena salah KPI biasanya. Jadi KPI-nya adalah lebih cari apa? Omset atau target pendapatan, tapi tidak dikunci juga di profitabilitasnya. Makanya waktu saya bilang, oke, ini divisi ini targetnya pendapatan sekaligus targetnya profitabilitas. Nah, kalau sudah seperti itu, dia harus mencari berarti bukan saja untuk memenuhi target pendapatan, tapi juga apa? Profitabilitas. Profitabilitas. Nah, kalau untuk sektor pemerintah, misalnya, let's say Ditjen Pajak, itu mungkin targetnya pencapaian apa? Penerimaan pajaknya harus meningkat, tapi pengeluaran untuk memperoleh pajaknya itu juga harus efisien gitu loh. Jadi nggak cuma target pajaknya tercapai, tapi pengeluaran untuk dapetin pajaknya juga tinggi. Nah, itu nggak bagus gitu. Gitu ya. Nah, jadi harusnya dipegang tuh dua-duanya. Oke. Nah, berikutnya adalah operating margin ratio. Nah, ini operating income bagi dengan net sales. Ini juga harusnya positif karena operating income berasal dari normal bisnis perusahaan, main bisnisnya. Ya, jadi kalau bengkel, operating income-nya berasal di mana? Servis kendaraan plus jual apa? Spare part. Tapi mungkin aja bengkelnya ada tempat luas, nanti dia dipakai untuk apa tuh? Kafetaria atau jual pecel lele segala macam kan uang masuk ya sewa ya. Nah, itu lain-lain. Nah, ya. Tahun 98 udah lahir belum 98? Farhan udah Umur lahir satu belum? tahun saya, Pak. Oh, Farhan lahir tahun 84 ya kayaknya kelihatannya mukanya. 98 itu banyak perusahaan Indonesia net income-nya negatif. Wah, kalau lihat perusahaan net income negatif kan sebel banget ya. Wah, ini perusahaan nggak prospektif nih, betul nggak? Ya, tapi ya harga sahamnya turun ya. Tapi kemudian sahamnya itu diborong sama asing. Kenapa? 98 ada apa kira-kira yang Anda tahu? Ada apa? Krisis apa? Krisis moneter. Moneter, krisis keuangan ya. Nah, Monetary. oke, banyak perusahaan, oh ya moneter, kamu lahirnya tahun 98 aja. Jadi Betul. banyak perusahaan di Indonesia tahun 98 tuh net income-nya turun. Ini karena bukan dari operating income-nya, dari bisnis utamanya masih positif. Operating income-nya masih positif. Berarti bahwa bisnis utamanya masih bagus gitu kan. Betul nggak? Nah, dia net income rendah karena apa? Net income-nya negatif tinggi karena apa? Karena ada beban lain-lain. Apa kira-kira? Yang gede itu waktu itu. Beban lain-lainnya itu ada, Vandalisme, bukan Pak? bukan lah itu enggak. Apa? Selisih kurs. Selisih. Oh, Nah, karena perusahaan itu punya utang dalam dolar gitu kan. Waktu dia ngutang 1 USD itu 2.000. Oh, 2.000. Tapi pernah ketika jatuh tempo itu sempat 17.000. Anda bisa bayangin. Berapa rugi selisih kursnya $1 kalau segini? 15.000. Kalau dia minjemnya $1 juta, itu ekuivalen dengan berapa? 15 miliar. Tuh, kalau 1 juta. Kalau 10 juta, 150 miliar. Nah, banyak kejadian seperti itu. Makanya waktu itu IAI mengeluarkan apa tuh? ISAK apa ISAK? Interpretasi apa? Standar akuntansi keuangan nomor 4. Karena adanya seperti ini. Nah ya, jadi lihatnya jangan hanya yang paling bawah, lihat operating income should be positif paling enggak. Kalau udah negatif dan terus-terusan operating income negatif, berarti ada masalah di apa kegiatan utamanya nih. Entah nggak efisien atau apa, nggak bisa mencapai target pendapatan. Nah, itu ya. Nah, berikutnya return on asset.
ya ini net income bagi total aset, tapi sebetulnya dia bisa dibagi dua. Ini adalah profit margin kali total aset turnover. Nah, nih. Ini kenapa saya fokusin di sini, kadang-kadang nggak tahu setiap nguji mahasiswa itu kalau terkait dengan ALK pada nggak paham, nggak tahu kenapa ya. Makanya penting juga nih. Profit margin ini adalah net income dibagi dengan sales. Total aset turnover apa? Sales dibagi dengan total aset. Nah, ini kan coret, ini coret. Hasilnya sama nggak dengan ini? Sama nggak? Hasilnya sama nggak? Sama ya? Tapi dengan ini kita bisa lihat nih, profit margin ini memperlihatkan efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Berapa rupiah yang dihasilkan dari setiap katakanlah 1.000 penjualan 1.000 rupiah. Semakin tinggi profit margin itu berarti semakin efisien perusahaan, umumnya seperti itu. Yang kedua, sales sebagai total aset ini memperlihatkan apa? Efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Nah, penggunaan aset. Semakin tinggi sales yang dihasilkan dari total aset yang ada, semakin tinggi total aset turnover-nya. Jadi kalau profit marginnya naik, total aset turnover-nya naik, return on asetnya juga naik. Ini yang diinginkan. Kalau ada penurunan, dilihat masalahnya di mana. Apakah profit marginnya nggak tercapai targetnya? Oh, ternyata kurang efisien. Di mana? Efisiensinya adalah inefisiensinya adalah di OPEX-nya, di apa headcount budgetnya, remunerasinya, jumlah karyawan terlalu banyak. Ya, misalnya perlu peningkatan pendapatan atau pengurangan pegawai mungkin ya. Cuman harus bayar nanti pesangonnya. Total aset turnover, ternyata total asetnya kebanyakan nggak menunjang sales. Banyak aset-aset yang nggak produktif. Nah, itu mungkin aset-aset yang nggak produktif harus segera dijual. Waktu saya pertama kali masuk perusahaan yang sekarang saya bekerja ya 2015, langkah yang saya lakukan pertama kali adalah menjual aset-aset yang udah nggak produktif, yang nggak dipakai. Saya jualnya gimana? Saya lelang ke karyawan. Nah, dapat uang kas nggak seberapa sebetulnya, tapi lumayan untuk modal kerja, dan kemudian aset yang ada menjadi lebih produktif gitu ya. Nah, berikutnya ROI, ini return untuk pemegang saham nih. ROI ini sudah ROA juga. Jadi, profit margin kali total asset turnover kali equity multiplier. Nah, equity multiplier ini adalah total aset dibagi dengan total equity. Penggunaan utang itu meningkatkan equity multiplier. Karena kan ekuitas makin turun, ini sama, jadi naik. Equity multiplier naik, ROA-nya sama, berarti ROI-nya naik nggak? Equity multiplier naik, ininya sama nih, ROA-nya sama nih, PM kali ini sama. Naik nggak ROI-nya? Guys. Naik, Pak. Nah, naik. Jadi penggunaan utang itu bisa meningkatkan return on equity, tapi ada resikonya tadi, financial difficulty. Nah, ini dia ya. Jadi harus bisa meningkatkan profit margin, total asset turnover, sekaligus bisa meningkatkan equity multiplier, ya kan? Nah, apa bisa mencari, debt ratio yang optimal. Nah, itu tuh. Ya, nanti kalau mau Anda lagi ada nih namanya Dupont analysis itu. Dia dia merinci sampai detail ya. Kenapa ROI-nya bisa turun misalnya. Itu Anda bisa pelajari di corporate finance juga tuh Dupont analysis. Tapi minimal Anda tahu dari 3 ini. Nah, ini analisis laporan keuangan ini salah satu tools yang harus dikuasai oleh akuntan gitu ya. Dan analisis laporan keuangan is more art than science. Jadi dia lebih ke arah seni sebetulnya. Semakin lama Anda sering melakukan analisis laporan keuangan, itu semakin tajam feeling Anda terkait kalau ada permasalahan di perusahaan. Dan bagi saya kalau ALK ini lebih ke saya untuk kepentingan internal perusahaan ya. Jadi
Apa yang salah nih? Kok rasionya ini menjadi lebih buruk? Faktor-faktor apa yang salah? Terus apa tindakan perbaikan yang harus dilakukan agar menjadi benar? Nah, itu dia. Nah, ini grup assignment-nya ya buat model tadi income statement, financial position dan melakukan financial apa? Rasio. Nah, ntar saya fokusnya di sini nih. Nah, financial ratio.